Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qur'anul fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainal furqan. Shadaqallahul azim. Saudaraku jamaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Al-Akbar rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah malam hari ini insya Allah kita akan masuk malam yang ke-27. Tentu menjadi keistimewaan bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan Ramadan ini menjadi keistimewaan, atau bahkan barangkali bahwa Ramadan ini seolah-olah adalah Ramadan yang terakhir, sehingga Ramadan penuh dengan segala kebaikan-kebaikan yang ditorehkan melalui di masjid kita ini. Salawat dan taslim pada sentarah Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah pada seluruh keluarga dan kerabatnya, dan tentunya kepada kita semua yang istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya. Saudaraku jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa Ramadan ini hendaknya kita sikapi menjadi Ramadan yang istimewa, khususnya bagi orang-orang yang senantiasa ingin mengharapkan dan ingin mendapatkan segala kemuliaan dan keberkahannya. Meski di antara kita ataupun banyak yang menganggap bahwa Ramadan itu satu hal yang biasa, atau bahkan tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa, maka itulah insya Allah yang hadir di tempat ini tentunya orang-orang yang istiqomah bagaimana menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah dan magfirah dengan segala keistimewaannya. Yang pertama adalah kita sikapi Ramadan menjadi yaitu bulan yang senantiasa kita perbanyak kecintaan kita pada Al-Quran, sehingga kita sebut dengan Syahrul Quran. Disitulah kita mensikapi bagaimana kita kedekatan kepada Al-Quran, sehingga kita harus berupaya membacanya dan sekaligus insya Allah bisa mentadabburinya. Yang kedua adalah Ramadan kita sikapi dengan keistimewaan bagaimana menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang pun berkah dan magfirah dengan segala perjuangan kita untuk menjadikan Ramadan ini sedekah kita adalah sedekah yang paling banyak di antara bulan-bulan yang lainnya, sehingga syahrul sedekah, syahrul doa, bahkan syahrul tarbiyah. Inilah yang mensikapi kita bahwa Ramadan harus istimewa. Maka itulah saudaraku yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di Ramadan yang insya Allah pada malam yang ke-27 ini hampir kita tinggalkan Ramadan ini. Maka tentu ada satu dalam hati kita, sudah benarkah kita masing-masing senantiasa muhasabah untuk menjadikan Ramadan ini yang istimewa, syahrul Quran, kedekatan kita pada Al-Quran, atau syahrul sedekah yang terus kita berupaya supaya Ramadan ini sedekah kita yang paling banyak di antara bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula syahrul ibadah. Untuk itulah saudara rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka kami menyampaikan judul dengan karakter muslim sekaligus karakter orang-orang yang bertakwa. Sejatinya inilah orang-orang mutakin yang tentu menjadikan karakter kita, karakter yang terus insya Allah kita pancarkan dalam kehidupan kita untuk 11 bulan yang berikutnya dan insya Allah seterusnya. Untuk itulah karakter-karakter ini yang harus kita istiqomahkan dalam kehidupan kita.
Yaitu yang pertama adalah karakter, yaitu akidah kita harus senantiasa bersih dari noda-noda syirik. Kita harus bersihkan dari noda syirik. Karena prinsip kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, senantiasa harus kita bersihkan, kita kuatkan dalam hati dan jiwa kita. Rasulullah SAW bersama para sahabat kurang lebih selama 13 tahun di Mekah, begitu banyak tantangan menjadikan akidah ini. Bahkan Rasulullah senantiasa berdakwah, hambatannya bukan hanya dari luar, dalam dirinya, dalam keluarganya yang dikenal dengan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, yang senantiasa tidak menghendaki Rasulullah SAW ini menyebarkan Islam. Disitulah Rasulullah mempertaruhkan segala jiwanya, bahkan hartanya. Orang-orang terdekatnya, yang pertama adalah istrinya Siti Khadijah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi sahabatnya, dan insya Allah dengan keikhlasannya beliaulah yang pertama-tama meyakini keislaman itu. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman, insya Allah entah berasal dari kesadaran kita atau hidayah atau dari keturunan, maka itulah harus kita betul-betul yakini, akidah kita harus bersih. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang betul-betul bersih akidah kita, karena kita senantiasa kuatkan dengan menyebut nama Allah dan sekaligus nama Rasulnya, memberikan sholawat. Di antara dia adalah sholat tarawih, kita senantiasa ucapkan, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kita menjawabnya. Saudaraku Allah Subhanahu wa taala, demikian pula karakter ibadah Ramadan ini tidak cukup dengan sholat 5 waktu. Kalau kita terus menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, pasti akan kita tambah sholat, baik itu sholat sunnahnya. Demikian halnya alhamdulillah di masjid ini 10 hari yang terakhir pada angka-angka yang ganjil selalu melaksanakan sholat tarawih dan sholat tasbih. Inilah bagian daripada upaya untuk menjadikan yaitu sahihul ibadah. Ibadah kita dikuatkan, kita betul-betul menjadikan ibadah yang berkualitas. Karena jaminan kita adalah tidak tahu apakah kita benar Allah memberikan panjang umur dan sekaligus bisa memperbaiki segala ibadah kita. Saudara yang betul Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di Ramadan ini yang menjadikan kekuatan dalam jamaah adalah nafiqun li ghairihi. Ramadan ini betul-betul nampak kebaikan kita antar sesama. Kebaikan kita antar yang kaya dan yang miskin betul-betul nampak karena kita saling memberikan toleransi dan sekaligus bagaimana menjadikan harta kita adalah bagian daripada harta mereka. Dan itulah barangkali jauh-jauh banyak sekali ibu-ibu majelis taklim atau bahkan di pengurus-pengurus masjid senantiasa bermohon di bulan Sya'ban berkunjung di panti-panti asuhan ataupun di tempat-tempat kaum du'afa dalam rangka mengharapkan Ramadan untuk bisa menjadikan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah dengan segala kemuliaannya, memberikan sebagian hartanya. Saudara Allah Subhanahu wa taala, nafiqun li ghairihi ini tentu akan menjadikan koreksi bagi kita bahwa siapapun dalam kehidupan kita ini tidak akan terlepas daripada campur tangan orang lain. Entah itu si kaya, entah itu dengan si miskin, entah itu pejabat ataupun dengan bawahan, semuanya adalah saling bekerja sama, khususnya bagaimana untuk menjadikan kehidupannya senantiasa komplit. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang sangat singkat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah hadis yang demikian banyak harus kita terjemahkan, yang begitu sederhana sehingga kita implementasikan dalam kehidupan kita, betul-betul menjadi bermanfaat bagi orang lain.
Saya yakin di masjid ini senantiasa akan dikuatkan bagaimana menjadikan kita saling menguatkan di antara kita sesama. Termasuk membangun masjid Al-Akbar yang demikian besarnya dan demikian megahnya insya Allah adalah bagian daripada membangun kemaslahatan orang muslim yang di kota ini maupun di tempat yang lainnya dalam rangka menguatkan jamaah, sehingga muslim di tempat ini menjadi parameter atau menjadi keukuran bagaimana membangun masjid ini untuk menjadikan sekaligus menjadi tempat kita beribadah. Saudaraku Allah Subhanahu wa taala, nafikun li ghairihi adalah konsep yang senantiasa harus kita upayakan, dan insya Allah bukan hanya di Ramadan ini, sehingga karakter suka memberi, karakter suka menolong, karakter memberikan manfaat kepada orang lain, termasuk saling memaafkan adalah bagian daripada karakter-karakter kita. Janganlah sampai di antara kita ada dendam setelah Ramadan kita lewati, sehingga kesabaran, kejujuran maupun ketabahan kita untuk senantiasa terus kita pupuk, sehingga kekuatan dalam jamaah menentukan daripada kekuatan Islam kita. Dalam keluarga yang demikian terdiri dari orang tua, istri dan anak adalah menjadi salah satu bentuk kekuatan daripada nafikun li ghairi, sehingga disitulah insya Allah di Ramadan ini kekuatan bagaimana untuk menghadapi Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah adalah sangat ditentukan daripada kekuatan jamaah di keluarga kita. Untuk itulah Ramadan yang tidak begitu lama lagi kita tinggalkan, kita kuatkan dari keluarga kita, dari jamaah kita, insya Allah dengan segala ridhonya tentu Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Saudaraku, yang terakhir adalah karakter sebagaimana yang tentunya sangat mendominasi dalam kehidupan kita, yaitu karakter mujahidun li nafsihi. Karakter bagaimana menahan amarah, menahan hawa nafsu menjadikan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau sekiranya kita tidak meyakini tentang hal yang gaib sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5, maka tentu kita tidak akan yakin kehidupan kita nanti bahwa tidak hanya sebatas dunia, namun adalah ada kehidupan akhirat yang lebih kekal lagi. Bagi mereka yang tidak meyakini kehidupan akhirat, maka tentu bahwa seolah-olah kehidupan ini hanya untuk dunia. Jadi apapun dalam kehidupan, segala apa yang diperoleh hanyalah untuk semata kehidupan, sehingga kehidupannya penuh dengan glamor dan bahkan membangun rumah yang demikian sangat megah, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Namun secara sunatullah tidak akan mungkin yang demikian. Allah menggariskan usia kita, Allah membatasi usia kita. Meski rencana manusia banyak sekali yang ingin diselesaikan, ingin yang menyelesaikan, mungkin anaknya masih kecil-kecil, ingin menyelesaikan jabatannya, ingin menyelesaikan segala pekerjaannya, atau bahkan menunggui anaknya wisuda, semuanya bisa saja sirna karena Allah telah menggariskan kehidupannya sebatas yang Allah gariskan. Maka itulah kekuatan daripada mujahidul nafsihi adalah menjadi karakter kita. Apakah kita termasuk orang yang pemarah? Apakah termasuk kita orang yang jujur? Apakah kita termasuk orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya? Yang tentunya diantaranya adalah mempercayai dan meyakini keyakinan kita adalah yaitu yakin dengan adanya yang gaib. Akhirat adalah menjadi tujuan kita. Dunia adalah dalam rangka mengupayakan keakhiratannya lebih baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadi penolong kita, dan insya Allah semua yang hadir di tempat ini menjadikan kehidupan kita yang husnul khotimah, yang insya Allah kalau Allah mengizinkan, Allah menjadikan kita bisa memperbaiki segala amal-amaliyah kita yang belum bisa dilakukan di tempat ini ataupun di tahun ini. Tentunya Allah mengharapkan
kita bisa ketemu di tahun depan. Sekali lagi, mujahadah ataupun muhasabah adalah sangat penting. Setelah kita melewati selama 26 hari, akan menjadikan sisa ini menjadi Ramadan yang terbaik. Semoga Allah menjadi penolong kita. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.